perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada Angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 100 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Bencana ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengaduk air laut di bawahnya dan pusat menyebabkan gelombang besar atau badai. Di pusat badai, mata angin yang bertekanan rendah akan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila angin badai menghantam daratan. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung adalah terjadi gumpalan awan yang gelap, besar, dan tinggi. Terlihat beberapa kali sambaran petir, serta terdengar suara gemuruh dari kejauhan. aku sendiri terpaku menatap langit. Upaya pengurangan dari Barangkali di sana memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin besar. aku terjadi bencana. Di daerah rawan angin badai, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin, sehingga struktur bangunan dapat bisa menahan angin. Melakukan penghijauan di atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pengaman atau perkuat bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Untuk para nelayan supaya menambahkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya. Longsor atau sering disebut gerakan tanah, suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memenuhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memenuhi suatu lereng yang curam,
Namun ada pula faktor-faktor lainnya melihat tingkah Selanjutnya, ada beberapa yang harus dilakukan saat terjadi bencana longsor. Yang pertama, penting untuk tetap tenang dan waspada. Jangan panik karena panik dapat membuat situasi menjadi lebih buruk. Tetaplah fokus dan pahami bahwa ada langkah-langkah yang bisa diambil. 2. Segera cari tempat yang aman. Jika Anda berada di daerah yang terkena dampak longsor, segera cari tempat yang aman. Hindari daerah rawan longsor dan cari tempat yang tinggi atau terlindung dari bahaya. 3. Hubungi pihak berwenang. Segera hubungi pihak berwenang seperti polisi, pemadam kebakaran, atau tim penyelamat setempat untuk meminta bantuan. Mereka dilatih untuk menangani situasi darurat seperti ini dan dapat memberikan bantuan yang diperlukan. 4. Jangan mencoba melintasi daerah terdampak. Hindari mencoba melintasi daerah yang terkena dampak longsor. Longsor seringkali meninggalkan bahaya tambahan seperti tanah yang longgar atau material puing yang berbahaya. Lebih baik menunggu bantuan daripada mengambil resiko yang tidak perlu. 5. Berikan bantuan jika memungkinkan. Jika Anda aman dan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak longsor, lakukanlah dengan bijaksana. Ini bisa berupa memberikan pertolongan pertama, memberikan informasi kepada tim penyelamat, atau membantu evakuasi jika memungkinkan. semua bisu. Upaya untuk mengurangi resiko bencana longsor. Pertama, menyusun peta daerah rawan longsor untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana longsor. 2. Membuat saluran air yang baik agar air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan longsor. 3. Melakukan menanam pohon dan tumbuhan lainnya untuk menjaga kestabilan tanah dan mengurangi resiko longsor. 4. Membuat tanah berundak-undak seperti tangga agar tanah tidak longsor dengan mudah. 5. Memasang alat-alat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya longsor sehingga bisa memberi peringatan kepada masyarakat sebelum terjadi bencana. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kebakaran hutan atau lahan dapat terjadi karena kondisi alam atau cuaca semakin tak menentu. Kemarau dan kekeringan yang panjang dapat menyebabkan munculnya titik api. Selain itu, tak sedikit pula kebakaran hutan akibat ulah manusia untuk tujuan alih fungsi lahan. Semua diam, tetapi semua bisu. Kebakaran hutan memberi banyak kerugian bagi masyarakat, terutama petani hutan. Lebih jauh lagi, juga berpengaruh pada perekonomian negara serta gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap kebakaran. Ada jawabnya. Layaknya peristiwa kebakaran hutan tahun 1957. Mungkin Tuhan mulai bosan. Di saat terjadi kebakaran hutan, masyarakat harus perlu memahami tindakan yang harus dilakukan. Di antaranya, melapor kejadian kepada pihak yang berwenang, seperti pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Bersahabat dengan kita. Coba kita. Kedua, ikut petunjuk atau perintah yang diberikan oleh petugas kebakaran. Ketiga, bekerjasama antar masyarakat dan pihak berwenang. Mitigasi bencana kebakaran hutan ialah dengan berupaya 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menelpon pihak berwenang. 3. Memperhatikan selalu zona wilayah rawan kebakaran. 4. Pengelolaan hutan kepada masyarakat sebagai buffer zone. 5. Peringatan dan pemberitahuan mengenai kebakaran hutan dengan melarikan diri dan tidak mementingkan harta benda. Selanjutnya, hindari dan kurangi penggunaan efek rumah kaca sebagai upaya untuk menghindari dan mengurangi tindakan pemanasan global. Selanjutnya, hindari hutan-hutan yang dilindungi dan membuat sesuatu aktivitas yang menimbulkan api di suatu atau di dalam hutan. Terakhir, hindari penggunaan api atau membakar-bakar di dalam hutan untuk kepentingan pribadi. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri
terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ini saya selaku ketua dari Kemenang akan menjelaskan nih. Jadi yang pertama nih, kita buat namanya video dokumenter. Dokumenter. Ulang tahun. Yang di dalam video ini nih, yang pertama kita buat nih dari ada beberapa berita nih, misalnya kita kan ada kebakaran hutan, terus ada longsor, sama angin topan. Dari kita cari video berita yang ini, nah nanti kita jadiin satu klip, jadi kayak angin topan ada di sini, di mana-mana. Terus habis itu kebakaran hutan ini, kita jadiin satu tuh, kita acak-acak gitu videonya. Itu yang pertama. Kita cari video berita tentang
Semuanya kok angin doang. 3 bencana itu, oke. Nah, yang kedua nih. Gue belum tahu yang kedua.